Bagaimana mungkin sebuah pertempuran yang terjadi lebih dari 14 abad yang lalu berperan besar dalam menjaga keutuhan umat Islam? Mengapa para sejarawan mencatatnya sebagai salah satu pertempuran paling menentukan setelah wafatnya Rasulullah SAW? Dan bagaimana pasukan kaum muslimin mampu menghadapi musuh yang begitu fanatik hingga pertempuran berlangsung dengan sangat sengit? Inilah kisah Perang Yamamah. Sebuah pertempuran yang bukan hanya menentukan nasib Jazirah Arab, tetapi juga menjadi salah satu sebab terkumpulnya Al-Quran dalam satu mushaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Panji Islam. Bersama kita akan menelusuri jejak sejarah Islam, menyaksikan perjuangan kaum muslimin dalam mempertahankan agama, mengenal para panglima besar yang memimpin pasukan Islam, serta memahami berbagai pertempuran yang membentuk perjalanan peradaban Islam dari masa Khulafaur Rasyidin hingga berabad-abad setelahnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan kisah-kisah sejarah Islam lainnya. Perang Yamamah. Pada tahun 632 Masehi atau tahun ke-11 Hijriah, dunia Islam sedang menghadapi masa yang sangat berat. Madinah diselimuti kesedihan. Rasulullah SAW baru saja wafat. Kabar itu mengguncang Jazirah Arab. Bagi kaum muslimin, kehilangan tersebut bukan sekadar kehilangan seorang pemimpin. Mereka kehilangan manusia yang selama lebih dari 20 tahun membimbing mereka keluar dari kegelapan menuju cahaya Islam. Beliau adalah guru, pemimpin, hakim, panglima, sekaligus pembawa wahyu Allah. Kini beliau telah kembali kepada Rabb-Nya. Hari-hari setelah wafatnya Rasulullah SAW menjadi hari-hari yang penuh ujian. Kesedihan belum sepenuhnya reda ketika ancaman mulai bermunculan dari berbagai penjuru Jazirah Arab. Kabilah-kabilah yang sebelumnya telah menyatakan kesetiaan kepada Islam mulai menunjukkan tanda-tanda pembangkangan. Sebagian menolak membayar zakat, sebagian memilih melepaskan diri dari pemerintahan Madinah, sebagian lainnya mengikuti orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Menurut riwayat yang dicatat Imam At-Tabari dalam Tarikh At-Tabari, situasi saat itu begitu genting hingga sebagian wilayah Arab berada dalam kondisi yang tidak menentu. Persatuan yang telah dibangun selama bertahun-tahun berada dalam ancaman. Jika keadaan itu dibiarkan, Jazirah Arab berpotensi kembali terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling bermusuhan sebagaimana masa sebelum Islam. Di antara berbagai ancaman yang muncul, terdapat satu nama yang paling mengkhawatirkan, Musailamah. Ia berasal dari Bani Hanifah, sebuah kabilah besar yang menetap di wilayah Yamamah, daerah subur yang terletak di bagian tengah Jazirah Arab. Bani Hanifah bukanlah kabilah kecil. Mereka memiliki jumlah anggota yang banyak, wilayah yang luas, serta kekuatan ekonomi yang cukup besar dibandingkan banyak kabilah lainnya. Karena itulah, ketika seorang tokoh dari kalangan mereka mengaku sebagai nabi, dampaknya menjadi sangat besar. Sebenarnya klaim Musailamah bukanlah sesuatu yang baru muncul setelah wafatnya Rasulullah SAW. Menurut keterangan yang disebutkan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Musailamah telah mengaku menerima wahyu. Bahkan ketika Rasulullah SAW masih hidup, ia pernah datang ke Madinah sebagai bagian dari delegasi Bani Hanifah. Namun setelah kembali ke kaumnya, ia mulai menyebarkan klaim bahwa dirinya juga menerima wahyu, sebagaimana Rasulullah SAW. Lama-kelamaan pengaruhnya semakin berkembang. Sebagian orang mengikutinya karena fanatisme kesukuan, sebagian karena ambisi politik, dan sebagian lainnya karena melihat besarnya kekuatan yang mulai terbentuk di sekelilingnya. Musailamah memahami satu hal. Jika ia ingin mempertahankan pengaruhnya, ia membutuhkan dukungan kaumnya. Karena itulah, ia berusaha menempatkan dirinya sebagai simbol kebanggaan Bani Hanifah. Sedikit demi sedikit, dukungan mulai mengalir. Semakin banyak orang berdiri di belakangnya, semakin banyak pula orang yang bersedia mempertaruhkan nyawa demi mempertahankan klaimnya. Ketika Rasulullah SAW wafat pada tahun 632 Masehi,
Musailamah melihat sebuah kesempatan. Di saat sebagian besar Jazirah Arab sedang mengalami gejolak, ia memperkuat posisinya. Kekuatannya bertambah, pengaruhnya meluas, dan pengikutnya semakin banyak. Kabar mengenai perkembangan itu terus sampai ke Madinah. Para utusan membawa laporan yang tidak menggembirakan. Musailamah bukan lagi sekadar seorang pengaku nabi. Ia telah menjadi pusat dari sebuah gerakan besar yang mampu mengancam stabilitas Jazirah Arab. Menurut Ibnu Al-Atsir dalam Al-Kamil Fit Tarikh, ancaman yang berasal dari Yamamah menjadi salah satu persoalan paling serius yang dihadapi pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq pada masa-masa awal kekhalifahannya. Situasi ini tidak dapat dianggap remeh, karena yang dipertaruhkan bukan hanya keamanan satu wilayah. Yang dipertaruhkan adalah masa depan umat Islam itu sendiri. Jika Musailamah berhasil mempertahankan kekuasaannya, bukan tidak mungkin kabilah-kabilah lain akan mengikuti jejak yang sama. Pemberontakan dapat menyebar, persatuan umat dapat runtuh, dan Jazirah Arab bisa kembali terpecah seperti masa jahiliyah. Karena itulah, Abu Bakar mengambil keputusan yang tegas. Pasukan-pasukan Muslim mulai dikirim ke berbagai wilayah untuk menghadapi gelombang pemberontakan yang muncul setelah wafatnya Rasulullah SAW. Satu demi satu ancaman berhasil dihadapi. Sedikit demi sedikit keadaan mulai terkendali. Namun meskipun berbagai wilayah telah kembali tenang, satu ancaman besar masih berdiri kokoh. Ancaman itu berada di Yamamah. Musailamah dan para pengikutnya belum terkalahkan. Semakin lama, kekuatan mereka justru semakin besar. Wilayah Yamamah sendiri memberikan keuntungan yang tidak sedikit bagi mereka. Berbeda dengan banyak daerah lain di Jazirah Arab yang didominasi gurun tandus, Yamamah dikenal sebagai wilayah yang relatif subur. Di sana terdapat kebun-kebun yang luas, terdapat sumber air, terdapat permukiman yang berkembang, dan terdapat populasi yang cukup besar untuk ukuran Arabia saat itu. Bani Hanifah telah lama menjadi salah satu kabilah terkuat di kawasan tersebut. Karena itu, ketika mereka bersatu di bawah kepemimpinan Musailamah, lahirlah sebuah kekuatan yang tidak mudah dihancurkan. Hari demi hari berlalu, laporan demi laporan terus berdatangan ke Madinah. Isi laporan itu hampir selalu sama. Musailamah semakin kuat, pengikutnya semakin banyak, semangat para pendukungnya semakin besar. Mereka bersiap menghadapi apapun yang akan datang dari Madinah. Pada akhirnya menjadi jelas bahwa konfrontasi besar tidak dapat dihindari. Cepat atau lambat, pasukan Muslim harus bergerak menuju Yamamah. Dan ketika hari itu tiba, kaum muslimin akan menghadapi salah satu ujian terbesar dalam sejarah mereka. Sebuah ujian yang kelak mengubah perjalanan umat Islam. Sebuah ujian yang akan menelan banyak syuhada. Dan sebuah ujian yang akan dikenang sepanjang zaman dengan nama Perang Yamamah. Keputusan untuk menghadapi Musailamah bukanlah keputusan yang sederhana. Ancaman yang muncul dari Yamamah berbeda dengan pemberontakan-pemberontakan lain yang sebelumnya telah dihadapi. Musailamah tidak hanya memiliki pengaruh keagamaan di kalangan pengikutnya, ia juga didukung oleh salah satu kabilah terbesar di Jazirah Arab. Bani Hanifah memiliki jumlah anggota yang banyak, wilayah yang luas, serta kemampuan untuk menghimpun pasukan dalam jumlah besar. Karena itulah, diperlukan seorang panglima yang memiliki pengalaman, keberanian, dan kemampuan strategi yang luar biasa. Pilihan itu jatuh kepada Khalid bin Al-Walid. Namanya telah dikenal di seluruh Jazirah Arab. Sebelum memeluk Islam, ia pernah menjadi salah satu komandan Quraisy yang berhadapan dengan kaum muslimin. Namun setelah memperoleh hidayah, seluruh kemampuan militernya digunakan untuk membela Islam. Dalam berbagai pertempuran, Khalid menunjukkan kecerdasan yang membuat lawan-lawannya kesulitan menebak langkah berikutnya. Menurut berbagai riwayat sejarah, keberhasilannya dalam memimpin pasukan membuatnya dihormati oleh kawan maupun lawan. Kini, tugas besar kembali berada di pundaknya, menghadapi Musailamah, menghadapi Bani Hanifah, dan mengakhiri ancaman terbesar yang masih tersisa di Jazirah Arab. Persiapan segera dilakukan. Pasukan mulai dihimpun dari berbagai wilayah yang tetap setia kepada Islam. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda. Ada kaum muhajirin yang pernah meninggalkan Makkah demi mempertahankan keimanan mereka. Ada kaum Ansyar yang sejak awal menjadi pelindung Islam di Madinah. Ada pula para pejuang dari berbagai kabilah Arab
yang tetap teguh berada di bawah panji Islam. Meskipun banyak daerah lain sedang dilanda pemberontakan, mereka memahami bahwa misi kali ini bukan sekadar menghadapi sebuah kabilah. Mereka sedang berjuang mempertahankan keutuhan umat. Mereka sedang berjuang menjaga warisan yang baru saja ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seluruh persiapan selesai, pasukan bergerak meninggalkan Madinah. Perjalanan menuju Yamamah bukanlah perjalanan yang singkat. Mereka harus melintasi hamparan padang pasir yang luas. Di siang hari, panas matahari Arabia membakar tanah dan bebatuan. Di malam hari, udara gurun berubah, dingin dan sunyi. Kafilah pasukan terus bergerak, hari demi hari, minggu demi minggu. Setiap langkah membawa mereka semakin dekat kepada medan yang akan menentukan masa depan Jazirah Arab. Di sepanjang perjalanan, berbagai kabar terus terdengar. Sebagian menceritakan besarnya jumlah pengikut Musailamah. Sebagian lainnya menggambarkan fanatisme para pendukungnya. Ada yang mengatakan bahwa mereka siap bertempur hingga orang terakhir. Ada pula yang menyebut bahwa mereka tidak akan menyerah meskipun seluruh kekuatan Madinah datang menghadapi mereka. Namun kabar-kabar itu tidak menggoyahkan tekad pasukan Muslim. Mereka terus bergerak maju. Mereka tahu bahwa suatu saat nanti mereka akan berdiri berhadapan dengan pasukan Musailamah. Sementara itu di Yamamah, suasana tidak kalah tegang. Musailamah juga mengetahui bahwa pasukan Madinah sedang bergerak menuju wilayahnya. Karena itu, ia memerintahkan para pengikutnya untuk bersiap. Berbagai kelompok dari Bani Hanifah mulai berkumpul. Senjata dipersiapkan, barisan dibentuk, pertahanan disusun, semangat para pengikutnya terus dibangkitkan. Menurut riwayat yang disebutkan dalam sejumlah sumber sejarah Islam, Musailamah berusaha meyakinkan para pengikutnya bahwa kemenangan berada di pihak mereka. Ia ingin menanamkan keyakinan bahwa mereka mampu menghadapi pasukan yang datang dari Madinah. Menjelang hari pertempuran, Musailamah berdiri di hadapan para pendukungnya. Ribuan orang berkumpul mengelilinginya. Mereka menunggu kata-kata pemimpin yang selama ini mereka ikuti. Dengan suara lantang, Musailamah berseru, "Wahai Bani Hanifah, hari ini adalah hari kehormatan kalian. Jangan biarkan seorang pun merampas tanah dan kemuliaan kaum kalian." Seruan itu disambut oleh teriakan para pengikutnya. Semangat mereka semakin berkobar. Mereka percaya bahwa mereka sedang mempertahankan kehormatan kabilah mereka. Mereka percaya bahwa kemenangan akan menjadi milik mereka. Di sisi lain, pasukan Muslim terus mendekat, dan akhirnya tibalah hari ketika kedua kekuatan besar itu berada dalam wilayah yang sama. Debu gurun berembus perlahan. Langit Arabia tampak cerah. Namun di bawah langit yang tenang itu, ketegangan terasa begitu kuat. Di hadapan mereka terbentang medan yang kelak akan dikenang dalam sejarah Islam. Kedua pasukan akhirnya saling berhadapan. Di satu sisi berdiri sekitar 12.000 pasukan muslimin. Di antara mereka terdapat para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para muhajirin, kaum Ansyar, para pejuang dari berbagai kabilah Arab, serta sejumlah besar penghafal Al-Quran yang turut mengangkat senjata demi mempertahankan agama yang mereka cintai. Mereka berdiri dalam barisan-barisan yang rapi. Sebagian menggenggam pedang, sebagian membawa tombak, sebagian lagi memegang perisai yang telah menemani mereka dalam perjalanan panjang menuju Yamamah. Di sisi lain membentang sekitar 30.000 pasukan Bani Hanifah. Jumlah mereka jauh lebih besar. Barisan mereka memenuhi sebagian besar medan. Dari kejauhan, deretan tombak dan panji-panji mereka tampak seperti lautan manusia yang tidak berujung. Secara jumlah, pasukan Muslim berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mereka menghadapi kekuatan yang lebih dari 2 kali lipat jumlah mereka. Namun, sejarah tidak selalu ditentukan oleh banyaknya manusia yang berdiri di medan perang. Seringkali, sejarah ditentukan oleh siapa yang mampu bertahan ketika ujian mencapai puncaknya. Angin gurun berembus pelan, debu tipis bergerak melintasi medan. Tidak ada lagi ruang untuk perundingan, tidak ada lagi jalan untuk menghindari bentrokan. Yang tersisa hanyalah satu kenyataan, perang Yamamah akan segera dimulai. Dan tidak seorang pun yang berdiri di medan itu mengetahui bahwa hari tersebut akan menjadi salah satu hari paling berdarah dalam sejarah kaum muslimin. Mereka juga belum mengetahui bahwa peristiwa yang akan terjadi beberapa jam ke depan akan mengubah arah sejarah Islam untuk selamanya. Karena ketika matahari mulai meninggi di atas Yamamah, ribuan pedang akan terhunus, ribuan nyawa akan dipertaruhkan.
dan salah satu pertempuran terbesar setelah wafatnya Rasulullah SAW akhirnya dimulai. Matahari terus naik di atas langit Yamamah. Cahayanya menyinari dua pasukan yang berdiri saling berhadapan di tengah hamparan tanah Arabia. Di satu sisi, sekitar 12.000 pasukan muslimin bersiap menghadapi ujian terbesar mereka sejak wafatnya Rasulullah SAW. Di sisi lain, sekitar 30.000 pasukan Bani Hanifah berdiri dengan keyakinan yang sama kuatnya. Ketegangan memenuhi udara. Masing-masing pihak mengetahui bahwa bentrokan yang akan terjadi tidak akan berakhir dalam hitungan menit. Yang dipertaruhkan bukan hanya kemenangan di medan perang. Yang dipertaruhkan adalah masa depan yang mereka yakini. Kemudian pertempuran itu pun dimulai. Gelombang pertama pasukan bergerak maju. Suara takbir bergema dari barisan kaum muslimin. Di saat yang sama, teriakan perang terdengar dari pihak Bani Hanifah. Dalam hitungan detik, jarak yang memisahkan kedua pasukan menghilang. Pedang bertemu pedang, tombak menghantam perisai. Kuda-kuda berlari di antara debu yang berterbangan. Medan Yamamah berubah menjadi lautan manusia yang saling bertarung. Menurut keterangan yang dicatat oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah, pertempuran itu berlangsung dengan tingkat keganasan yang belum pernah disaksikan dalam banyak peperangan sebelumnya. Pasukan Musailamah bertempur dengan fanatisme yang luar biasa. Mereka bukan hanya mempertahankan wilayah mereka, mereka juga mempertahankan orang yang mereka yakini sebagai pemimpin dan nabi mereka. Karena itulah mereka bertempur tanpa rasa takut. Serangan demi serangan mereka lancarkan ke arah barisan muslimin. Tekanan itu segera terasa. Jumlah pasukan Bani Hanifah yang jauh lebih besar mulai memberikan pengaruh di medan perang. Di berbagai titik, kaum muslimin harus menghadapi gelombang serangan yang datang tanpa henti. Debu semakin tebal. Suara benturan logam terdengar dari segala arah. Teriakan para prajurit bercampur menjadi satu dengan hiruk-pikuk pertempuran. Sedikit demi sedikit, sebagian barisan muslim mulai terdorong mundur. Situasi menjadi semakin sulit. Pasukan Musailamah memanfaatkan keunggulan jumlah mereka untuk terus menekan. Mereka bergerak maju dengan semangat yang belum surut. Sementara itu, korban mulai berjatuhan di kedua belah pihak. Banyak pejuang muslim gugur. Banyak pula prajurit Bani Hanifah yang roboh di medan perang. Namun derasnya korban tidak membuat pertempuran mereda. Sebaliknya, pertempuran justru semakin sengit. Menurut Imam Al-Tabari dalam Tarikh Al-Tabari, ada saat-saat ketika keadaan di pihak kaum muslimin benar-benar berada dalam tekanan berat. Sebagian formasi mulai bercampur. Koordinasi menjadi lebih sulit. Di tengah debu dan kekacauan, para prajurit harus berjuang bukan hanya melawan musuh di hadapan mereka, tetapi juga melawan kelelahan dan kebingungan yang mulai muncul. Khalid bin Al-Walid melihat semua itu. Dari atas kudanya, ia mengamati jalannya pertempuran. Ia memahami bahwa bahaya terbesar saat itu bukanlah jumlah musuh. Bahaya terbesar adalah jika pasukannya kehilangan keteraturan. Jika hal itu terjadi, maka keunggulan jumlah yang dimiliki Bani Hanifah dapat menghancurkan pasukan muslim sedikit demi sedikit. Khalid segera mengambil tindakan. Ia memerintahkan agar pasukan kembali diatur berdasarkan kelompok mereka masing-masing. Kaum Muhajirin dikumpulkan kembali. Kaum Ansyar merapatkan barisan mereka. Setiap kelompok kembali berdiri bersama orang-orang yang mereka kenal. Menurut sejumlah riwayat sejarah, langkah ini menjadi salah satu titik penting dalam jalannya pertempuran. Perlahan-lahan, keteraturan mulai kembali. Barisan yang sempat goyah mulai menguat. Semangat yang sempat menurun mulai bangkit kembali. Namun tekanan dari pasukan Musailamah masih sangat besar. Mereka terus menyerang. Mereka terus maju. Mereka terus berusaha mematahkan pertahanan kaum muslimin. Melihat keadaan yang masih kritis, Khalid bin Al-Walid memacu kudanya ke depan barisan. Debu berterbangan di sekelilingnya. Para prajurit yang berada di garis depan menoleh ke arah panglima mereka. Mereka melihat seorang komandan yang tetap teguh di tengah badai pertempuran. Dengan suara lantang yang terdengar hingga ke barisan belakang. Khalid berseru, "Wahai kaum muslimin, hari ini adalah hari Allah menguji kalian. Majulah dan jangan mundur selangkah pun." Seruan itu menggema di medan Yamamah. Para prajurit mendengarnya, kaum Muhajirin mendengarnya, kaum Ansyar mendengarnya. Dan mereka yang sebelumnya mulai kelelahan kembali menemukan semangat untuk bertahan. Sedikit demi sedikit keadaan mulai berubah. Barisan muslim kembali rapat. Serangan demi serangan mulai dibalas dengan lebih teratur. Pasukan Bani Hanifah yang sebelumnya terus menekan kini mulai menghadapi perlawanan yang semakin keras. Pertempuran terus berlangsung. Matahari bergerak perlahan di langit, korban semakin banyak. Tanah Yamamah mulai dipenuhi jejak peperangan. Namun tidak ada satupun pihak yang menunjukkan tanda-tanda menyerah.
Hari itu berubah menjadi ujian ketahanan. Siapa yang mampu bertahan lebih lama akan memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemenangan. Menjelang fase berikutnya dari pertempuran, tekanan terhadap pasukan Musailamah mulai meningkat. Mereka masih bertempur dengan gigih. Namun kini mereka menghadapi pasukan Muslim yang telah kembali menemukan ritme dan kekuatannya. Keadaan perlahan berubah. Sedikit demi sedikit, pasukan Bani Hanifah mulai terdorong mundur. Mereka mundur menuju sebuah kawasan yang telah mereka siapkan sebagai titik pertahanan terakhir. Sebuah kebun besar yang dikelilingi pagar dan benteng alami. Tempat itu menawarkan perlindungan yang jauh lebih baik dibanding medan terbuka. Ketika pasukan Musailamah mulai memasuki kawasan tersebut, gerbang-gerbang ditutup rapat. Ribuan orang bertahan di dalamnya. Mereka bersiap melakukan perlawanan terakhir. Menurut berbagai sumber sejarah Islam, tempat itu kemudian dikenal dengan nama yang menggetarkan hati, Hadiqat al-Maut, kebun maut. Nama yang akan dikenang selama berabad-abad. Di sanalah bagian paling berdarah dari perang Yamamah akan terjadi. Di sanalah ribuan orang akan mempertaruhkan hidup mereka. Dan di sanalah nasib Musailamah akhirnya akan ditentukan. Pasukan Muslim yang berdiri di luar kebun itu belum mengetahui betapa berat ujian yang masih menanti mereka. Namun satu hal sudah jelas, perang Yamamah belum berakhir. Justru bagian paling menentukan baru akan dimulai. Di hadapan pasukan Muslim kini berdiri sebuah tempat yang akan dikenang dalam sejarah dengan nama yang menggetarkan hati, Hadiqat al-Maut. Di balik pagar-pagar dan pertahanannya, ribuan pengikut Musailamah berkumpul untuk melakukan perlawanan terakhir. Mereka memahami bahwa jika tempat itu jatuh, maka berakhirlah seluruh harapan mereka. Karena itu mereka memilih bertahan. Tidak ada lagi jalan mundur. Tidak ada lagi pilihan selain bertempur. Pasukan Muslim segera menyadari bahwa tugas yang berada di hadapan mereka tidak akan mudah. Pertahanan kebun maut sangat kuat. Pagar yang mengelilinginya menjadi penghalang yang sulit ditembus. Sementara dari dalam, para pengikut Musailamah terus melancarkan perlawanan. Setiap upaya mendekati pertahanan mereka dibalas dengan serangan yang sengit. Pertempuran kembali mengalami kebuntuan. Waktu terus berjalan, korban terus bertambah. Di kedua belah pihak, para pejuang terus berguguran. Namun tidak ada tanda-tanda bahwa salah satu pihak akan menyerah. Menurut berbagai riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Al-Atsir dalam Al-Kamil fil Tariq, fase pertempuran di sekitar kebun maut menjadi salah satu bagian paling berat dalam seluruh perang Yamamah. Kaum muslimin telah berhasil memaksa pasukan Musailamah mundur. Namun kemenangan belum berada di tangan mereka. Selama pertahanan kebun maut masih berdiri, perang belum selesai. Di tengah situasi itulah muncul seorang sahabat yang dikenal karena keberaniannya. Namanya adalah Al-Bara bin Malik. Ia merupakan saudara dari Anas bin Malik, sahabat Rasulullah yang terkenal. Al-Bara memiliki reputasi sebagai pejuang yang tidak gentar menghadapi bahaya. Dalam banyak kesempatan, ia dikenal sebagai sosok yang selalu berada di garis depan pertempuran. Ketika melihat pasukan Muslim kesulitan menembus pertahanan kebun maut, Al-Bara mengajukan sebuah usulan yang luar biasa berani. Usulan yang hampir pasti mengantarkannya kepada kematian. Ia meminta agar dirinya diangkat oleh para prajurit dan dilemparkan melewati pagar pertahanan ke dalam kebun. Mendengar usulan itu, banyak orang memahami betapa besar risiko yang akan dihadapinya. Di balik pagar tersebut terdapat ribuan musuh, namun Al-Bara telah mengambil keputusan. Permintaan itu akhirnya dipenuhi. Menurut riwayat yang disebutkan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah, para prajurit mengangkat Al-Bara menggunakan perisai. Kemudian ia dilemparkan melewati pertahanan musuh. Sesaat kemudian ia jatuh di tengah-tengah pasukan Bani Hanifah. Apa yang terjadi berikutnya dikenang dalam berbagai catatan sejarah. Al-Bara bertempur dengan keberanian yang luar biasa. Ia menghadapi musuh dari berbagai arah. Luka demi luka diterimanya. Namun ia terus bergerak. Tujuannya hanya satu, membuka jalan bagi pasukan Muslim yang berada di luar. Di tengah kekacauan pertempuran itu, gerbang pertahanan akhirnya berhasil dibuka. Kesempatan yang selama ini ditunggu pun tiba. Pasukan Muslim segera menyerbu masuk ke dalam kebun maut. Gelombang demi gelombang pejuang menerobos pertahanan musuh. Kini pertempuran berubah menjadi pertarungan jarak dekat yang sangat brutal. Tidak ada lagi ruang luas untuk bergerak. Tidak ada lagi kesempatan untuk membangun formasi besar. Yang ada hanyalah benturan manusia melawan manusia. Pedang melawan pedang. Dan tekad melawan tekad. Menurut berbagai sumber sejarah Islam, sebagian besar korban perang Yamamah jatuh pada fase ini. Nama kebun maut benar-benar menjadi kenyataan. Tempat itu berubah menjadi medan yang dipenuhi debu, darah dan suara peperangan. Namun lambat laun keadaan mulai berubah.
Pertahanan pasukan Musailamah mulai melemah. Jumlah mereka masih besar. Tetapi tekanan yang terus-menerus membuat barisan mereka perlahan runtuh. Satu demi satu titik pertahanan berhasil ditembus. Pasukan Muslim semakin mendesak ke bagian dalam kebun. Dan di tengah kekacauan itulah Musailamah berada. Orang yang selama bertahun-tahun mengaku sebagai nabi. Orang yang berhasil menghimpun puluhan ribu pengikut. Orang yang menjadi pusat ancaman terbesar terhadap persatuan umat Islam. Setelah wafatnya Rasulullah, kini nasibnya berada di ujung perjalanan. Dalam berbagai riwayat sejarah disebutkan bahwa Musailamah akhirnya terbunuh di medan Yamamah. Salah satu nama yang sering disebut dalam peristiwa tersebut adalah Wahsy bin Harb. Nama Wahsy memiliki kisah tersendiri dalam sejarah Islam. Bertahun-tahun sebelumnya pada Perang Uhud, ia pernah menjadi orang yang membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah. Namun setelah masuk Islam, hidupnya berubah. Dalam sejumlah riwayat yang diriwayatkan kemudian, Wahsy menceritakan bahwa pada Perang Yamamah, ia berhasil melemparkan tombaknya ke arah Musailamah. Tombak itu mengenai sasarannya. Tidak lama kemudian Musailamah tewas. Dengan gugurnya pemimpin mereka, semangat perlawanan pasukan Bani Hanifah runtuh. Mereka kehilangan tokoh yang selama ini menjadi pusat kekuatan mereka. Perlawanan yang tersisa perlahan-lahan berakhir. Setelah pertempuran panjang dan berdarah, kemenangan akhirnya berada di tangan kaum muslimin. Perang Yamamah telah berakhir. Ancaman terbesar yang muncul setelah wafatnya, Rasulullah akhirnya berhasil dihentikan. Persatuan Jazirah Arab berhasil dipertahankan. Namun kemenangan itu dibayar dengan harga yang sangat mahal. Ketika suara pertempuran mulai mereda dan debu perlahan mengendap, kenyataan yang menyedihkan mulai terlihat. Banyak sahabat gugur. Banyak pejuang terbaik umat Islam tidak lagi kembali. Menurut riwayat-riwayat sejarah, jumlah korban dari kedua belah pihak mencapai angka yang sangat besar. Di antara mereka yang gugur terdapat sejumlah besar penghafal Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang menyimpan kalamullah di dalam dada mereka. Mereka menghafalnya langsung dari Rasulullah atau dari para sahabat yang menerima ajaran beliau. Ketika berita mengenai gugurnya banyak penghafal Al-Quran sampai ke Madinah, muncul sebuah kekhawatiran besar. Bagaimana jika peperangan-peperangan berikutnya kembali merenggut para penjaga hafalan Al-Quran? Bagaimana jika suatu hari jumlah mereka terus berkurang? Kekhawatiran itu kemudian menjadi salah satu sebab lahirnya keputusan penting dalam sejarah Islam. Dalam riwayat yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, disebutkan bahwa setelah Perang Yamamah muncul usulan agar Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf. Pada awalnya hal itu terasa berat, karena Rasulullah tidak pernah memerintahkan pengumpulan dalam bentuk seperti itu. Namun kebutuhan umat saat itu sangat besar, akhirnya keputusan diambil. Zaid bin Thabit ditugaskan memimpin proses pengumpulan Al-Quran. Lembaran-lembaran yang sebelumnya tersebar mulai dihimpun, hafalan para sahabat dicocokkan, kesaksian dikumpulkan, dan dengan izin Allah, Al-Quran berhasil dihimpun dalam satu mushaf. Sebuah langkah besar yang kelak menjadi sebab terjaganya kitabullah hingga generasi-generasi setelahnya. Karena itulah para sejarawan tidak memandang Perang Yamamah sekadar sebagai kemenangan militer. Lebih dari itu, Perang Yamamah adalah pertempuran yang menjaga persatuan umat Islam pada masa yang sangat genting. Perang Yamamah menghentikan ancaman terbesar yang muncul setelah wafatnya Rasulullah. Dan Perang Yamamah menjadi salah satu sebab lahirnya langkah bersejarah yang membantu menjaga Al-Quran hingga sampai kepada umat Islam pada hari ini. Kini lebih dari 14 abad telah berlalu. Pasir-pasir Yamamah telah lama berubah. Generasi yang bertempur di sana telah kembali kepada Rabb mereka. Namun jejak perjuangan mereka masih hidup dalam lembaran sejarah. Mereka mengajarkan bahwa ujian besar sering datang setelah masa-masa yang paling sulit. Mereka mengajarkan bahwa persatuan memerlukan pengorbanan. Dan mereka mengajarkan bahwa keteguhan iman dapat mengubah arah sejarah. Demikianlah kisah Perang Yamamah, sebuah pertempuran yang menjadi titik penting dalam perjalanan umat Islam. Semoga kisah ini menambah wawasan, memperkuat keimanan dan menghadirkan pelajaran berharga bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada kisah-kisah berikutnya bersama Panji Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.